Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan wewenang pemerintahan daerah. Sebelum saya melanjutkan ke pemaparan materi, perkenalkan, nama saya Suci Haryanti dari kelas 2C Fakultas Hukum dengan NIM 4012411169. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Selanjutnya akan kita bahas materi yang akan kita bahas di video ini. Selamat menonton. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Materi yang pertama yaitu desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jenis desentralisasi ini ada 3. Yang pertama, desentralisasi politik, yaitu pemberian hak kepada daerah untuk memilih kepala daerah secara langsung. Kedua, desentralisasi administratif, yaitu wewenang administratif diberikan kepada daerah, misalnya pengelolaan pendidikan dan kesehatan. Ketiga, desentralisasi fiskal, pemberian kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dana transfer dari pusat. Nah, tujuan desentralisasi ini yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, mendekatkan pemerintahan kepada rakyat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Ciri-ciri dekonsentrasi ini yaitu pelaksanaannya masih dalam sistem pemerintahan pusat, dilakukan oleh pejabat pusat di daerah, bukan pemerintahan daerah. Contoh yaitu kantor wilayah kementerian di provinsi, Kanwil, Kemenkumham, Dinas Pendidikan Wilayah. Tujuan dekonsentrasi ini meringankan beban pusat, menjamin pelaksanaan tugas pemerintahan pusat di daerah. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa, serta dari pemerintah daerah ke desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah. Ciri-ciri tugas pembantuan ini dilakukan atas dasar penugasan, bukan merupakan wewenang asli daerah, harus disertai dengan anggaran, sarana, dan hasil yang dilaporkan kepada pemberi tugas. Nah, contohnya pelaksanaan program nasional yang ditugaskan kepada kabupaten, misalnya penyaluran bantuan langsung. Materi yang keempat yaitu wewenang pemerintahan daerah. Wewenang pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Wewenang utamanya yaitu mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, membentuk peraturan daerah, menyusun dan melaksanakan APBD, mengelola sumber daya alam di wilayah sesuai dengan kewenangan, dan mengangkat dan memberhentikan pejabat daerah sesuai ketentuan. Nah, untuk pembagian urusan pemerintahan yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, urusan absolut, tetap menjadi kewenangan pusat, misalnya pertahanan, keamanan, dan terakhir justisi. Kedua, urusan konkuren, dapat dibagi antara pusat dan daerah, misalnya pendidikan dan kesehatan. Ketiga, urusan umum, koordinasi antar instansi, misalnya ketentraman dan ketertiban. Mungkin itu saja materi yang saya jelaskan di video kali ini. Ada kesalahan kalimat atau kata, saya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.